Selamat pagi, salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabarnya? Baik. Selamat pagi juga anak-anakku yang terkasih. Ibu berharap kalian semua hadir di sekolah karena bahagia dan punya cita-cita ya. Apa kabarnya? Baik. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru sekalian, adik-adik mahasiswa, serta anak-anakku yang terkasih. Terima kasih atas kehadirannya karena telah memenuhi undangan kami dalam kegiatan kami sebagai guru penggerak. Dan hari ini kami melaksanakan aksi nyata kami untuk modul 1.4 budaya positif. Dan sebagai orang beriman, rasa syukur yang pertama adalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjaga, melindungi kita, menuntun kita hingga akhirnya pagi ini kita masih melihat hari ini, kita masih bisa memasuki hari ini, menikmati hari ini, dan kita berharap bahwa hari ini kita bisa melewati dengan sukacita. Di tempat yang pertama untuk membuka kegiatan ini, kami meminta Ibu Nancy untuk membuka kegiatan kita dengan doa. Jadi baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Ibu yang telah membuka kegiatan kita dengan doa. Dan kini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih Ibu Ren yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pusat Siswaan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati, dan semoga tetap semangat Bapak Ibu calon guru penggerak yang hari ini berbicara banyak kepada kita, dan kami hormati dan kasihi anak-anak yang hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena di pagi ini kita semua diberkati oleh Tuhan dalam keadaan yang baik. Juga kita bersyukur pada Tuhan karena pagi ini teman-teman Bapak Ibu guru, calon guru penggerak akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Saya kecil, orang tua saya sering berkata begini, Tuhan, dalam hidup ini seburuk apapun situasi yang kamu hadapi, senakal apapun seseorang, sedikit pun pasti ada nilai positif untuk kita. Hal ini terbawa terus dalam implementasi kurikulum Merdeka. Budaya positif itu kembali didengungkan. Banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam tugas dan kerja kita, yang selalu kita melihat sebagai sesuatu yang positif. Jadi kalau beberapa hal yang pernah terjadi di sekolah ini, saya kira mari kita semua melihat sebagai sesuatu yang ada nilai positifnya untuk kita mengembangkan diri kita, untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita dapat meningkatkan diri kita. Apapun posisi yang ada pada diri kita, saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai guru, saya sebagai anak-anak. Jadi
pada kesempatan yang baik ini mari kita akan sama-sama mendengar apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak sebagai sesuatu yang positif yang harus kita miliki dalam menunjang perjalanan kehidupan kita, terutama dalam menunjang pekerjaan kita. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada ketiga Bapak Ibu calon guru penggerak. Baik, terima kasih Bapak untuk dukungan luar biasa buat kami. Juga terima kasih atas masukan koreksi kecil untuk kami. Dan kita akan bersama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih. Dan sebelum kita memulai kegiatan, kita akan tetap membuat kesepakatan kelas untuk kegiatan kita. Jadi baik, ini adalah kesepakatan kelas kita dalam kegiatan kita kali ini. Yang pertama, tidak meninggalkan kegiatan sampai selesai kecuali ada hal yang mendesak. Yang berikut, mengatur waktu untuk menyampaikan materi. Yang ketiga, kelompok diatur dengan baik karena akan ada pemadaman listrik. Yang keempat, menjaga sikap dalam ruangan dan saat kegiatan. Yang kelima, ada pemandu kegiatan. Dan yang keenam, saling menghormati saat berbicara atau menyampaikan pendapat. Ini adalah kesepakatan kelas kita dan terima kasih untuk kita semua. Untuk materi 1 sampai 4 akan dibawakan oleh Pak Lili. Kepada Pak Lili kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi buat Bapak Kepala Sekolah, selamat pagi buat anak-anak semua, salam dan bahagia. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Ibu Ren tadi untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Saya akan menyampaikan video sebagai pengantar saat kita mengenal budaya positif itu seperti apa. Ya, ini ada kasus di mana pada saat ujian di kelas 8 anak-anak tersebut melakukan sesuatu kebiasaan yang sering dilakukan sebagai anak sekolah. Di mana pada saat ujian ada salah satu anak yang didapati menyontek saat ulangan. Ini pada saat guru mengontrol siswa di kelas. Ada anak-anak yang serius untuk mengerjakan, ada juga yang sambil bercanda, ada juga yang lihat teman, ada juga yang melakukan sesuatu kebiasaan yang tidak sesuai semestinya. Ya, ada salah satu anak yang kedapatan menyontek saat itu. Seperti itu ceritanya. Ada kertas yang ditemukan yang sedang menyontek. Dari kasus ini ada 3 hal yang perlu kita cermati secara bersama-sama. Apakah kita sebagai guru dan sebagai pelajar, kita akan melakukan seperti apa? Ya, yang pertama itu biarkan saja atau cuek. Yang kedua, marah atau menghukum. Yang ketiga, membimbing. Dari ketiga cara kita sebagai guru, kita akan membuat suatu catatan kecil dari setiap guru. Siswa juga boleh berkomentar sebentar.
Apakah saya perlu dimarah, saya perlu dihukum, atau saya dibiarkan saja? Itu juga perlu ada pendapat dari siswa. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah berpendapat. Silakan Ibu Ines bisa membacakan apa yang menjadi pendapat kita masing-masing. Silakan. Oke, tindakan yang dilakukan guru serta alasannya. Ada yang memilih cuek, biar dapat nilai yang bagus. Yang kedua, dengan alasan agar anak tersebut mengerjakan soal sampai selesai. Yang ketiga, biarkan guru mata pelajaran yang menilai nilainya. Selanjutnya, marah, yaitu biar tidak menghalangi perbuatannya. Yang kedua, agar anak tersebut tidak mengulangi lagi tindakan seperti itu. Yang ketiga, marah dan menghukum karena tidak boleh menyontek ketika ulangan. Yang keempat, kita sebagai siswa harus dimarahi kalau memang kita sudah berbuat salah, supaya kita bisa mengerti dari pengertian sebagai guru. Yang keempat, tindakan yang dilakukan guru serta alasannya, biarkan saja atau cuek karena menganggap biasa, marah karena melakukan kesalahan, membimbing, memberikan nasihat agar tidak mengulanginya lagi. Tindakan yang dilakukan guru serta alasannya, ada yang memilih membimbing. Ya, itu ketika siswa menyontek, hendaklah kita membimbing supaya dia sadar akan apa yang dia buat atau lakukan itu tidak baik untuk dirinya ke depan. Membimbing agar anak bisa berubah ke lebih baik. Selanjutnya, menurut saya, jika seorang anak menyontek ketika ujian, sebaiknya sebagai guru seharusnya membimbing anak tersebut, dalam artian kita memberi saran atau nasihat agar anak tersebut tidak mengulanginya lagi. Langkah selanjutnya, memberi dukungan dan memotivasi agar ke depan anak tersebut lebih giat lagi belajar. Yang berikut, meminta siswa agar belajar lagi, meminta siswa agar bisa mengingat lagi mata pelajaran yang dikasih oleh guru. Selanjutnya, membimbing. Alasannya dengan membimbing, guru bisa memberikan nasihat, arahan agar siswa tersebut sadar akan perbuatannya. Ya, terima kasih buat Ibu Ines yang sudah membacakan pendapat kita masing-masing. Dari pendapat-pendapat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada sesuatu pendapat yang keliru atau salah. Semua kita punya hak yang sama untuk berpendapat. Ya, ini akan menjadi dasar bagaimana kita memahami itu budaya positif. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru itu, seperti pendapat kita tadi itu, salah satu cara bagaimana kita menuntun anak. Apakah kita cuek itu salah, marah itu salah, membimbing itu salah atau benar? Sebentar kita akan lihat lebih detail. Yang pertama, anak bukan kertas kosong yang digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi anak ini sudah punya bekal mereka dari sejak lahir. Sudah ada pengetahuan dasar mereka, pengetahuan dari keluarga, pengetahuan dari lingkungannya. Jadi mereka datang ke sekolah itu bagaimana kita sinkronkan pengetahuan yang ada pada Bapak Ibu guru, pengetahuan yang ada pada lingkungan sekolah, kita koneksikan dengan pengetahuan yang ada pada anak.
Yang kedua, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar sehingga pendidikan adalah menuntun. Itu seperti tadi, kita memfasilitasi dan membantu anak-anak yang ada di sekolah. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada anak sehingga kita harus berhamba pada anak. Maksud berhamba di sini bukan tuan nyonya kepada anak, tidak seperti itu maksudnya. Bagaimana kita sebagai guru mengetahui apa keinginan mereka, maksud mereka, harapan mereka. Kalau kita sudah tahu maksud harapan mereka, kita akan tuntun mereka. Misalnya mereka cita-citanya jadi ingin pemain bola, mereka mau jadi pelukis misalnya. Bagaimana kita membekali mereka? Artinya kalau mereka butuh kertas, kita sekolah siapkan kertas dan sebagainya. Dan yang keempat, pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah kemerdekaan manusia. Jadi kurikulum merdeka ini punya dasar bahwa semua itu manusia yang ada di bumi ini punya hak untuk merdeka, termasuk anak-anak kita. Sehingga sikap kita, perilaku kita di kelas maupun di lingkungan sekolah menggambarkan bahwa kita semua warga sekolah itu merdeka. Dan yang terakhir, pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Maksudnya di sini, kalau petani itu kalau tanam padi, pasti dari padi yang ditanam tidak akan menghasilkan sayur mayur, pasti padi juga hasilnya. Jadi bagaimana anak itu kalau kita ibaratkan padi, kita kasih makan dia, kasih pupuk, kasih siram. Bagaimana juga ketika kita sebagai guru, Bapak Ibu guru, jadi kita kasih mereka pemahaman, kasih motivasi, kasih penghargaan, kasih hukuman dan sebagainya. Itulah cara-cara kita bagaimana kita menuntun mereka. Yang kedua, berada nilai seorang guru. Nilai seorang guru yang pertama itulah berpihak pada murid. Jadi kita apapun yang terjadi sebagai guru yang baik atau pendidik yang baik, murid adalah satu-satunya. Dan alasan ini kenapa seperti ini, karena kita di sekolah itu kita dianggap sebagai guru kalau ada murid. Kalau tidak ada murid, kita tidak dianggap sebagai guru. Jadi yang utama dan terutama di sekolah itu adalah anak-anak. Dan yang kedua, mandiri. Di sini dikatakan sebagai guru yang mandiri berarti dia bisa melakukan sesuatu yang baik atau yang hal-hal positif itu tanpa diintervensi orang lain. Seperti tadi kita mempunyai pendapat itu berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Jadi tidak ada intervensi dari orang lain. Dan yang ketiga, inovatif. Di sini kalau berbicara tentang inovatif, bagaimana proses pelayanan kita di kelas, bagaimana kita punya perangkat itu kita buat semenarik mungkin sehingga anak-anak kita itu tidak merasa bosan, anak-anak kita itu tidak merasa bahwa mereka diabaikan. Karena kita tahu bersama anak-anak tadi seperti kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sudah punya sesuatu hal, sudah punya kodrat mereka. Jadi bagaimana kita membuat inovasi supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, kolaboratif. Kolaboratif ini bagaimana semua warga sekolah minimal, seperti dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Pegawai, bahkan anak-anak, itu ada hubungan timbal balik, harus ada kerjasama, sehingga nanti jika ada sesuatu hal seperti kemarin ada masalah kasus anak, bukan satu orang saja yang tahu, semua warga sekolah itu tahu. Kemarin secara khusus adik-adik mahasiswa itu ada pertemuan dengan guru pamong maupun Bapak Kepala Sekolah. Itu juga salah satu bentuk kolaborasi kita. Dan yang terakhir, reflektif. Ini salah satu hal yang penting sebagai nilai kita sebagai seorang guru. Salah satunya itu reflektif. Reflektif artinya kita merenung apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah buat.
dari perenungan itu, dari refleksi itu kita menemukan hal baru. Misalnya kita di dalam kelas, kita saat mengajar, kenapa ini anak-anak mereka ribut? Kenapa anak-anak ini tidak mengerjakan tugas? Kenapa tadi ada dalam video pengantar itu anak-anak masih menyontek? Ini sudah bagian dari reflektif kita. Sehingga tindakan yang tepat akan kita lakukan itu apakah cuek, marah, dan membimbing itu kita akan mengambil keputusan yang terbaik buat anak yang buat kasus ini. Jadi dari diri kita sendiri, apakah tindakan apa yang paling baik yang perlu kita lakukan. Dan sebentar, tindakan terbaik itu akan disampaikan oleh Ibu Ren pada materi selanjutnya. Ini untuk nilai seorang guru. Dan yang berikut, kita juga punya peran, punya nilai dan punya peran. Peran seorang guru itu, yang pertama itu sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran artinya memuat nilai-nilai yang sudah ada tadi. Yang pertama itu berpihak pada murid, yang kedua itu inovatif, reflektif, itu sudah ada. Salah satu peran kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran kita membawa nilai kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, inovatif, reflektif itu ada. Setelah kita lakukan kegiatan, apa yang kita akan buat berikutnya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru perlu dengan teliti kira-kira apa yang saya harus buat. Dan yang kedua, coach bagi guru lain. Nah, contohnya kalau ada sesuatu hal yang menjadi masalah pribadi kita atau masalah dalam pembelajaran kita, kita bisa meminta bantuan dari kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru yang lain. Dan orang yang membimbing itu dikatakan coach. Kita membantu, kita membimbing teman, kita mengarahkan teman. Oh, contoh sederhananya adik-adik mahasiswa dengan guru pamong. Guru pamong itu ya kita bisa anggap sebagai coach dalam pembelajaran atau coach di sekolah. Dan yang ketiga, mendorong kolaborasi. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita sama-sama renungkan secara bersama-sama. Untuk mendorong kolaborasi ini ya tergantung bagaimana, apa yang kita dapat dan sebagainya. Biasanya kalau kita mau berkolaborasi itu ada yang kita dapat dulu, baru kita mau berkolaborasi. Dalam kegiatan-kegiatan sekolah juga, kalau hanya satu orang yang kerja, hanya 2 orang yang kerja itu mustahil. Jadi di sini gunanya kolaborasi, bagaimana suatu proses kegiatan di sekolah, proses pembelajaran di sekolah itu dilakukan secara kolaboratif. Yang keempat itu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini sangat penting sekali. Salah satu proses kepemimpinan murid itu ya kita minta mereka menjadi pemimpin upacara. Itu salah satu cara kita bagaimana murid itu menjadi pemimpin. Dalam kelas misalnya, kita minta mereka, Gabriela jadi moderator. Ini Arce, kamu jadi apa? Presenter atau mempresentasikan hasil karya. Itu juga salah satu proses kepemimpinan. Anak-anak silakan pimpin doa. Misalnya dia maju di depan pimpin doa. Itu salah satu kegiatan yang mendukung atau mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir itu penggerak komunitas praktisi. Nah, ini yang lalu secara langsung Bapak Kepala Sekolah sudah sampaikan bahwa kita semua warga sekolah merupakan komunitas praktisi. SK-nya Bapak juga sudah buat. Tinggal bagaimana kita melakukan kegiatan sesuai schedule yang ada. Yang berikut kita masuk ke disiplin positif. Kalau kita tahu tadi bahwa budaya positif, kalau kata dasar budaya itu sesuatu hal yang kita sudah yakini secara bersama-sama. Kalau kita budaya Sumba itu, kalau kita urus adat, itu sudah diketahui dari orang tua sampai anak-anak. Itu namanya budaya. Mau kita omong seperti apa, pasti orang dalam lingkup itu pasti akan tahu. Oh, ini kegiatannya ini. Itu salah satu, itu dikatakan sebagai budaya. Dan positif itu sesuatu hal yang baik adanya.
sesuatu hal yang selalu mendukung orang lain atau selalu mendukung diri kita sendiri. Di sini kalau di disiplin positif itu secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Artinya dengan proses pembelajaran ini kita bisa tahu cara terbaik dari kita sebagai guru untuk menuntun anak itu seperti apa. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, ini kasus yang sudah terjadi kemarin ini membuat kita berpikir apa yang harus sebenarnya kita lakukan. Jadi di sini disiplin positif itu tanpa ada hukuman dan kekerasan, itu pendekatan. Dan yang kedua, pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, sebagai bapak ibu guru punya dampak positif buat anak. Jangan sampai hukuman atau kekerasan yang kita buat itu dia bawa sampai mereka ya minta maaf sampai akhir hayatnya. Jangan sampai hal-hal seperti itu mereka bawa terus. Oh itu sudah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Itu Ibu Katrin itu dulu dia marah terus sama saya. Dia hukum saya terus. Dia pukul saya terus. Jangan sampai hal seperti itu dibawa oleh anak-anak. Ini yang menjadi landasan bagaimana disiplin positif itu kita terapkan. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksikan kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai hal-hal yang kita buat hari ini berdampak terus buat anak-anak kita. Jangan sampai saya hanya marah saja, tapi dia dendam sama saya. Mungkin cara marah kita, cara tegur kita, cara hukum kita mungkin yang perlu kita perhatikan. Ya, yang berikut ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan artinya nilai-nilai yang kita harapkan ada pada warga sekolah, khususnya pada anak-anak kita. Jadi anak-anak kebetulan hari ini mewakili peserta didik, kira-kira nilai-nilai apa yang harus saya kembangkan dalam diri saya. Kita juga sebagai bapak ibu guru, kira-kira dari nilai-nilai ini saya sudah terapkan atau tidak? Karena salah satu hal seperti yang saya sampaikan tadi, guru juga sebagai teladan atau contoh. Jangan sampai kita berbuat tidak jujur, misalnya anak-anak kita tuntut harus jujur. Anak-anak harus jujur ya, sedangkan kita tidak jujur. Itu juga menjadi nilai-nilai yang perlu kita sepakati bersama atau kita hayati secara bersama-sama. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Artinya hal-hal positif itu kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak ada hal-hal negatif yang dimuat dalam nilai-nilai kebajikan. Pasti semuanya akan berlandas pada profil pelajar Pancasila. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk peran dan nilai dengan disiplin positif. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Mianti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, bahagia selalu. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk materi teori motivasi, untuk teori motivasi saya akan menyampaikan. Nah, di sini kita lihat bersama-sama. Motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan,
minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar, yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Kemudian jenis motivasinya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya. Kemudian dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini ketiga poin itu terjadi pada siswa dan juga kepada kita sebagai Bapak Ibu guru dan pegawai. Untuk poin pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini terjadi pada siswa. Biasanya kita sebagai guru, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Banyak hukuman yang kita lakukan. Yang pertama, mungkin dari saya sendiri, ketika di kelas anak-anak tidak mengerjakan tugas, saya memberikan hukuman berlutut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin berdiri di depan kelas menggunakan satu kaki. Terus yang ketiga, mungkin kita jewer telinga. Yang berikut lagi kita menampar. Nah, dari hal tersebut sebenarnya membuat murid atau membuat siswa itu tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Lili tadi, kita memberikan sesuatu hukuman kepada siswa itu tidak harus, dan tidak harus dengan menampar, berlutut ataupun berdiri satu kaki. Ada hukuman yang positif untuk siswa. Kira-kira apa saja hukuman yang positif untuk siswa? Mungkin dari Bapak Ibu yang bisa membantu saya, hukuman positif untuk siswa. Iya, baik. Terkait dengan hukuman positif yang bisa kita berikan kepada anak, mungkin salah satunya memberikan tugas tambahan, ya, untuk menghindari tindakan atau hukuman lainnya yang memang tidak nyaman bagi anak-anak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi menurut saya hukuman itu bisa juga mungkin dia lupa ke apa, kita kasih kesempatan untuk putaran berikut, lalu kita adakan perjanjian. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya anak yang tidak melakukan apa tadi, saya akan memberikan hukuman dengan menjelaskan kembali kira-kira apa yang saya sudah jelaskan tadi. Sedang berdiri di depan kelas dan saya menyuruh dia untuk menjelaskan kembali apa yang saya jelaskan tadi, supaya dia itu bisa ada perhatian kalau saya menjelaskan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, hukuman positif yang diberikan kepada siswa ketika mungkin dalam pembelajaran atau ulangan dia melakukan hal-hal yang kurang berkenan, ya mungkin salah satunya mengurangi nilainya. Artinya nilai yang dia dapatkan dipotong. Ketika dia buat lagi, nilainya dipotong lagi. Artinya di situ pasti ada motivasi bagaimana dia meningkatkan kesadarannya, sehingga nilai yang sudah dipotong dapat dia capai kembali, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pembawa materi tadi, yaitu yang ada hubungan dengan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas, yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, tahap yang kelima itu. Ini reflektif, ya. Artinya kita mengadakan evaluasi bagaimana siswa yang bersangkutan dia tidak mengerjakan tugas, begitu ya. Jadi dengan sendirinya
apakah siswa yang bersangkutan kita bisa menganalisa apakah siswa yang bersangkutan dia mengerti atau tidak materi yang disampaikan atau tidak sehingga dia tidak mengerjakan tugas. Itu kalau menurut saya. Jadi ini merupakan salah satu, bukan saya menyalahkan yang lain. Oke. Mungkin itu saya kembali. Baik, Contohnya itu dengan memberikan tugas dengan menulis materi yang telah diberikan oleh guru agar biar sebagai pembelajaran lagi di rumah. Mungkin cuma itu dari saya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini hampir mirip dengan penjelasan yang dari Pak Martin tadi. Hanya saya di dalam kelas itu membentuk dalam kelompok. Di situ saya memberikan kelompok 1 itu berarti anak-anak yang lebih pintar. Terus diikuti sampai kelompok ke-8. Nah, di situ ketika saya memberikan tugas, jika dia tidak mengerjakan tugas, selalu saya ingatkan, jika kalian di dalam kelompok tidak mengerjakan tugas, kalian sekalipun kelompok 1, kalian bisa dipindahkan ke kelompok yang terakhir. Itu artinya kalau kalian di kelompok terakhir, berarti kalian itu adalah yang nilai paling rendah. Artinya di situ anak-anak bisa berpikir atau bisa bersaing. Kalau seandainya saya di dalam kelompok saya, sekalipun kelompok 1, kalau saya tidak bisa bekerja tugas atau mengerjakan hal-hal yang guru kasih, ketika saya tidak mengerjakan dengan baik, berarti saya bisa digeser, dipindahkan ke kelompok yang terakhir. Yang saya lakukan bukan saya kalau dalam kelompok-kelompok begitu saya berikan dia peran lebih. Justru anak-anak yang seperti itu saya berikan perannya lebih. Misalnya jadi pemimpin diskusi untuk menyampaikan materi, sehingga dia tidak merasa sebagai hukuman tapi sebagai sesuatu dengan hadiah. Saya kira kasih. baik, terima kasih untuk semua pendapat yang disampaikan oleh teman-teman, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Sikap kita lakukan dihilangkan dengan pelan-pelan, berubah diri dengan pelan-pelan. Jadi memberikan hukuman kepada anak itu tidak harus dan tidak boleh lagi memberikan hukuman yang negatif. Kita harus tetap memberikan hukuman tetapi yang bersifat positif. Sebelum kita lanjut pada poin yang kedua, tadi ada 3 poin. Saya mengajak kita untuk tepuk hebat untuk kita semua karena sudah menjawab. Saya akan memberikan contoh dulu, kemudian kita sama-sama melakukan tepukan hebat. Hebat, 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 hebat. Hebat untuk kita semua karena kita sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi dan merubah sikap kita untuk yang lebih baik. Yang kedua ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya yang diajarkan ini mendapatkan imbalan atau penghargaan memang sesuatu yang sangat bagus. Jadi ketika anak-anak meraih nilai yang bagus atau dalam perlombaan mendapat juara, kita memberikan penghargaan. Tetapi pada pengajaran Ki Hajar Dewantara, memberikan penghargaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Karena akan menimbul rasa yang tidak baik dari teman yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi contohnya dalam kelas kita ada memberikan tugas, kemudian ada satu siswa yang mendapatkan nilai 100 dan ada siswa yang mendapatkan nilai rata-rata, bahkan ada siswa yang mendapatkan nilai paling rendah. Kemudian di situ kita guru hanya memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai 100 dan yang mendapat nilai rata-rata dan yang rendah itu tidak mendapatkan penghargaan. Nah sekarang saya mengajak kita untuk mengingat kembali atau berpikir kembali ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan nilai 100, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak yang mendapat nilai rendah? Apakah mereka antusias? Kebanyakan anak-anak merasa, walaupun mereka tidak sampaikan di dalam kelas, ketika keluar dari kelas mereka pasti akan berbicara dengan teman yang lain. Kenapa saya tidak dapat hadiah tadi?
saya sudah berusaha kerja dengan baik, saya sudah belajar dengan baik. Kenapa hanya dia saja yang dapat hadiah? Jadi itu sebenarnya sesuatu yang bagus kita memberikan hadiah. Untuk apa? Supaya anak tersebut semangat untuk belajar. Tetapi ada hal negatif di situ yang kita ambil. Ada anak-anak yang merasa, kenapa bukan saya yang mendapat hadiah? Kenapa dia saja yang mendapat hadiah? Jadi memberikan penghargaan tadi, jadi ada hal positif dan hal negatif. Itu juga saya rasa kita Bapak Ibu ketika selama berada di pendidikan atau di SMP Negeri 1 Kerbera pernah mendengar kata-kata atau bahasa dari peserta didik atau pernah melihat situasi itu. Dan jujur saja kita sebagai guru bingung untuk menyelesaikan cara itu bagaimana. Paling kita hanya menyampaikan, ayo belajar yang rajin supaya kamu bisa mendapatkan nilai 100. Oke, ini untuk penghargaan. Di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketujuh, penghargaan menghukum. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, penghargaan itu ada bersifat positif dan negatif yang ditangkap oleh peserta didik. Jadi merusak hubungan. Karena tadi dia berteman baik dengan anak yang mendapat nilai 100, kemudian ketika dia mendapat penghargaan dan dia tidak, teman yang satu tidak, maka dia tidak lagi mau berteman dengan teman yang mendapatkan nilai 100. Yang kemarin hubungan yang baik pada akhirnya rusak karena penghargaan tersebut. Kemudian mengurangi ketepatan. Apa sih yang mengurangi ketepatan? Tentunya dari peserta didik itu sendiri. Gaya belajarnya, dia jadi malas untuk belajar. Saya sudah belajar, sudah berusaha, tapi tetap tidak dapat nilai 100 atau tidak dapat hadiah di situ. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Jadi setiap siswa itu punya kreativitasnya masing-masing. Mungkin dalam mata pelajaran dia tidak bisa, tetapi di bagian lain itu dia bisa di situ. Dan yang ketujuh itu penghargaan itu menghukum. Berarti menghukum siswa tersebut, dia mulai berusaha sekuat tenaga supaya bisa dapat penghargaan, bisa dapat nilai 100. Yang sebenarnya dia terbatas di situ. Tapi karena dengan penghargaan, maka merasa dirinya dihukum supaya bisa dapat penghargaan. Ada contoh keyakinan kelas 1, kemudian 5 dan 7. Yang kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Dan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu keyakinan kelas yang pertama. Itu sebenarnya ketika kita masuk di dalam kelas untuk mulai pembelajaran, kita membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Salah satu contohnya tadi seperti kita untuk mulai kegiatan ini, tadi ada kesepakatan kita, apa sih keyakinan kelas yang kita lakukan supaya kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman. Sama juga di dalam kelas, supaya proses pembelajaran kita di dalam kelas itu tidak terganggu. Itu seperti contoh kasus kemarin, kenapa anak-anak suka keluar masuk dari dalam kelas, sedangkan di dalam kelas itu ada guru. Berarti apa yang tidak kita lakukan? Yang tidak kita lakukan adalah keyakinan kelas. Kalau kita sudah membentuk keyakinan kelas, maka dengan sendirinya proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Perilaku warga sekolah yang berbeda-beda menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga sekolah.
Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, keyakinan kelas itu bukan hanya dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas. Jadi bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang bersifat positif. Jadi tadi ada 7 poin itu yang kita lakukan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kesenangan atau kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Nah, yang pertama, kebutuhan akan kesenangan. Apa sih yang kita lakukan? Berarti di sini kita merasa mempunyai perasaan senang, perasaan bahagia. Kemudian dengan perasaan senang itu kita tertawa dengan lepas di situ. Apa yang kita peroleh yang membuat kita bahagia, ya tentunya kita merasa senang. Baik kita seorang guru maupun juga siswa. Contohnya di siswa, ketika kita memberikan pujian kepada siswa, dia merasa senang. Bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua siswa yang berada di dalam kelas. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, apa yang kita lakukan? Yaitu makan, minum, kemudian tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, dan kesabaran. Jadi itu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia bertahan hidup. Yang berikut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu apa saja? Kebutuhan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, kemudian teman kerja ataupun kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketuntasan dan kehangatan di dalamnya. Ketika kita menciptakan kebutuhan yang sahabat atau teman pasangan yang baik, maka kehangatan yang kita dapatkan dari pergaulan kita dengan siswa, dengan Bapak Ibu guru, pegawai yang ada di lingkungan sekolah. Yang berikut, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu kita sangat membutuhkan. Salah satu contoh, kalau saya mampu melakukan apapun yang berkaitan dengan pembelajaran, tetapi Bapak Kepala Sekolah tidak mengakuinya, berarti apa perasaan yang kita rasakan? Kecewa ada di situ. Kenapa? Karena kita berpikir, ini menurut kita sendiri, saya bisa, kenapa saya tidak dianggap? Sama juga seperti siswa. Di dalam kelas kita lebih mementingkan atau memikirkan siswa yang pintar atau yang bisa. Anak-anak atau siswa yang tidak bisa itu kita sepelekan di situ. Kita tidak menganggap di situ. Berarti tanpa kita sadar, anak tersebut dia merasa kecewa. Biasanya anak-anak selalu mengatakan, "Ibu, kenapa dia saja yang ibu pilih? Kenapa saya tidak? Saya bisa untuk maju di depan, atau saya bisa menyampaikan materi. Saya juga punya catatan di sini. Saya mengerjakan dengan bagus." Kadang-kadang kita sebagai seorang guru itu ego. Sifat ego itu ada. Kita belum tahu kemampuan siswa, tetapi kita sudah berpikir, si dia ini tidak bisa. Ini yang bisa, maka ini yang saya pilih di depan. Tapi kita tidak coba menggali dari siswa tersebut. Sebenarnya siswa itu bisa apa tidak? Jadi banyak siswa yang bisa, dia tidak perlu mengeluarkan atau menunjukkan sesuatu kepada kita. Tapi ketika kita melakukan pendekatan, maka banyak hal yang kita dapat. Kenapa dia tidak mau maju di depan? Berarti ada sesuatu dan lain hal. Sama halnya dengan kalau di dalam kelas kita meminta
Siapa yang akan memberikan pertanyaan? Banyak siswa yang tidak mengangkat tangan. Bukan berarti siswa itu tidak bisa. Mereka bisa, jadi punya kemampuan masing-masing setiap siswa, bahkan kita Bapak Ibu guru. Ada siswa yang bisa berbicara di depan kelas, ada siswa ketika duduk dia juga bisa berbicara, hanya tidak bisa menampil di depan kelas. Begitupun juga Bapak Ibu guru, disuruh ayo memimpin rapat. Saya tidak bisa, saya belum bisa. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa, semua kita itu bisa. Hanya mungkin ada rasa khawatir, rasa ragu, rasa gugup, takut salah di situ. Padahal sebenarnya kalau kita menggali di diri kita banyak hal positif yang ada pada diri kita yang kita tunjukkan kepada orang lain. Kemudian yang berikut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu tadi. Yang berikut, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi si siswa tersebut dia butuh sekali kita untuk mengaku dia kalau dia bisa, sama dengan diri kita. Yang berikut, kebutuhan akan kebebasan. Apa saja kebutuhan akan kebebasan? Kita bebas berbicara di dalam kelas, siswa bebas berpendapat. Sama halnya dengan kita belajar kurikulum merdeka, di situ kita merdeka, tetapi merdeka dalam hal positif yang berkaitan dengan pembelajaran atau proses KBM. Jadi bukan sebebas-bebasnya semau saya di situ. Semuanya ada aturan, sama dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Tapi kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa. Silakan mereka menyampaikan apa yang ada yang mereka pikirkan. Mereka menyampaikan pendapat menurut mereka. Jadi jangan kita menghakimi siswa atau jangan kita menuntut siswa, tetapi kita lebih menuntun siswa. Karena yang kita lakukan selama ini adalah kita selalu menuntut. Kamu harus begini, harus begitu. Kita bukan berlaku sebagai menuntut. Dan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntut siswa, menghamba pada siswa yang disampaikan oleh Pak Lili tadi. Jadi menghamba bukan berarti kita harus tunduk sepenuhnya kepada siswa. Menghamba berarti kita membantu menolong siswa, mencari tahu apa sih yang menjadi masalah bagi siswa itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ren. Saya ingatkan lagi untuk pertanyaan ataupun masukan dari saya, Pak Lili dan Ibu Ren, silakan Bapak Ibu menuliskan di kertas plano. Nanti sebentar di bagian terakhir baru disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mianti. Mari kita berdiri, kita tepuk terima kasih. Terima kasih. Senggol kanan, ayo senggol kiri. Terima kasih, Jos. Ya, setelah kita tadi melihat tentang bagaimana membuat keyakinan kelas, kini kita akan lanjut pada restitusi atau 5 posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol yang wajib dimiliki oleh kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru atau sebagai seorang penuntun. 5 posisi kontrol ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang wajib diterapkan oleh seorang guru. Kita lihat di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya langsung pada contoh. Kita lihat untuk yang pertama, penghukum. Kalau penghukum itu biasanya, kau sudah kerja PR belum? Awas kau kalau kau tidak kerja PR. Dari nada suaranya kita saja, nada suara saja belum sampai sentuhan, itu sudah masuk penghukum. Karena kita sudah mengecilkan anak, sudah membuat anak menjadi takut. Atau ketika kita membentak dia di depan kelas, sudah membuat dia menjadi malu atau hilang kepercayaan diri. Yang berikut adalah
pembuat rasa bersalah. Nah, untuk membuat rasa bersalah itu biasanya ketika kita memberikan tugas ke anak, lalu anak itu tidak mengerjakan tugas. Contohnya, misalnya Adi, ibu kecewa sekali dengan kamu. Ibu sudah omong supaya engkau kerja tugas, tetapi engkau belum juga kerja tugas. Kalau begini terus, ibu mau isi nilai bagaimana? Terus, kalau kau tidak ada nilai, orang tua datang tanya ibu bagaimana? Ini kita telah membuat anak akhirnya, aduh kasihan gara-gara saya ibu. Atau ketika dia terlambat, kita bertugas di depan sebagai guru piket, kau terus yang terlambat. Kalau ibu tidak hukum kau sebentar, bapak kepala sekolah lihat. Terus kalau ibu ditegur, kau tidak kasihan, ibu kena tegur dari bapak kepala sekolah. Kita membuat anak merasa bersalah. Kasihan ini ibu karena saya. Itu pada pembuat rasa bersalah. Yang berikut adalah teman. Contoh lagi, Adi terlambat. Jadi waktu Adi datang terlambat, Adi, Carter sejak terlambat, mana sudah ibu. Cepat masuk. Ada jalan di biar ibu atur. Masuk sudah. Dengan senyum, dengan bergurau, akhirnya anak merasa kita adalah teman buat dia. Sudah aman, nanti ibu atur. Dia tidak kerja tugas karena kita sudah menganggap dia teman. Gampang, nilai ibu atur. Itu teman. Ibu berharap teman, tetapi biasanya teman itu bisa positif, bisa juga negatif. Nanti sebentar kita lihat ya, mana yang positif, negatif. Berikut yang kita lanjut adalah pemantau. Kalau di pemantau, biasanya kalau yang pemantau itu dia punya nada suara itu biasa saja. Ketika ada anak yang misalnya contoh dia tidak pakai sepatu warna hitam, kita punya aturan sekolah sepatu warna hitam, lalu dia datang dengan sepatu yang warna putih. Vira, kenapa hari ini engkau pakai sepatu warna putih? Setelah anak memberikan alasan, baik kalau begitu. Kau sudah tahu konsekuensi kalau kita pakai sepatu warna lain, toh? Silakan masuk kelas dan lakukan konsekuensinya kita. Misalnya di sini karena Pak Kasiswaan kalau tidak pakai sepatu warna putih berarti dia harus lepas sepatunya, dan dia mengerti bahwa itu adalah konsekuensi yang harus dia lakukan ketika tidak menggunakan sepatu warna hitam. Atau kalau dia misalnya tidak mengumpulkan tugas, aturannya adalah saat istirahat dia tidak boleh istirahat, dia tetap di dalam kelas dan mengerjakan. Jadi begitu dia kenapa tidak kerja tugas? Ini tadi malam ada tamu, akhirnya saya tidak sempat kerja tugas. Baik, kalau memang kau tidak kerja tugas, engkau tahu konsekuensinya toh? Ya Bu, saya tahu, sebentar saya akan tetap di dalam kelas ketika bel istirahat dan mengerjakan tugas. Sudah, silakan duduk, ikuti pelajaran seperti biasa. Setelah itu, saat istirahat dia tidak keluar. Dia akan mengerjakan tugas karena dia sudah mengetahui itu adalah konsekuensi. Dan pada posisi pemantau itu, biasanya kita sudah tidak marah yang berlebihan. Kita sudah bisa menguasai kita punya emosi. Di situ kita tidak membuat anak akhirnya menjadi merasa bersalah. Yang berikut adalah posisi manajer. Nah, untuk posisi manajer ini, tadi contoh Vira datang dengan tidak pakai sepatu warna hitam. Jadi, kenapa Vira tidak pakai sepatu warna hitam? Ibu saya tadi terburu-buru. Saya tadi terburu-buru sehingga saya tidak pakai sepatu warna hitam. Kenapa terburu-buru? Saya bangun terlambat. Kenapa bangun terlambat?
tadi malam ada tamu ibu. Akhirnya karena saya bantu mama menjamu tamu, saya tidurnya terlambat dan akhirnya saya bangun terlambat. Kalau begitu, engkau tahu, kita sudah tahu alasan kenapa dia terlambat. Kita akan menanyakan lagi ke dia. Kalau begitu, kira-kira apa yang sekarang engkau buat supaya ini kejadian tidak terulang lagi? Nah, di posisi manajer ini biasanya kita akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita kan tadi sudah dari awal sudah buat keyakinan sekolah. Nah, kalau keyakinan sekolah untuk anak yang datang terlambat itu kira-kira dia masuk di mana? Dia masuk di disiplin atau saling menghargai menurut teman-teman? Disiplin. Disiplin. Berarti kita tinggal tanya dia, keyakinan yang engkau buat sekarang ini sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Keyakinan bagian mana yang belum engkau patuhi? Akhirnya dia saat disiplin ibu. Kalau begitu, apa yang harus engkau buat? Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi. Baik, selain berjanji untuk tidak terlambat lagi, apa lagi yang bisa dibuat? Kita kejar anak seperti itu. Jadi di posisi manajer ini, kita bukan sebagai engkau harus begini, begini, begini. Tetapi anak menyadari kesalahannya sendiri dan dia belajar dari kesalahan itu. Kita menggali dia. Posisi manajer adalah posisi penuntun. Dia bukan pemberi arahan. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Tidak. Kita hanya menggali, terus menggali, melihat dia. Karena pada dasarnya, kalaupun tadi seperti saya menghukum dia, mungkin saat itu dia akan ikut. Saat itu saja dia ikut karena dia dihukum tadi. Tetapi setelah balik belakang, mungkin setelah saya tampar rasa sakitnya hilang, dia bisa ulang. Tetapi jika itu sikap yang dibuat berulang-ulang kali, itu akan membekas. Dan dengan sendirinya dia akan melakukan itu. Lalu yang berikut, untuk menjadi disiplin, itu harus dimulai dari dalam diri. Atau ada motivasi intrinsik. Itu tentang bagaimana kita mengendalikan diri. Contoh kecil, saya pegang ini spidol. Bapak kepala sekolah butuh ini spidol. Mungkin bapak kepala sekolah minta dengan segala cara. Kalau saya tidak mau memberi, tetap bapak kepala sekolah tidak akan dapat. Saya yang harus mau membuka tangannya saya untuk memberi. Berarti itu harus dari dalam dirinya saya. Karena itu kita harus menggali terus ini anak. Mari kita beri dia. Kita terbuka untuk mendengar dan melihat alasannya, lalu kita mengarahkan dari itu. Nah, dari 5 posisi kontrol kita, kira-kira saat ini yang sering kita lakukan secara jujur. Mari kita menulis, kita ada di posisi kontrol yang mana? Ada di? Pemantau dan teman. Ada lagi kira-kira yang paling positif? Manajer. Iya, di posisi manajer, di situ dia membuat anak kembali kepada komunitasnya dengan rasa percaya diri. Dia tidak membuat anak itu menjadi merasa bersalah atau malu, tetapi belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Kira-kira sekarang kita mau ada di mana? Artinya setelah kita tulis, tadi kita tulis selama ini kita ada di mana. Setelah kita melihat ini 5 posisi kontrol, kita mau ada di mana? Luar biasa teman-teman, saya juga sedang berjuang di situ. Terima kasih sekali. Ya seperti tadi yang paling disampaikan, supaya ketika anak-anak meninggalkan kelas yang kita ampuh, sekolah yang kita ampuh, yang tertinggal di dalam benaknya mereka, ceritanya mereka adalah hal-hal baik tentang kita. Karena saya yakin kalau sekarang dibuka kesempatan kepada kita untuk mengingat kembali yang pernah dilakukan oleh guru kita dulu-dulu yang buat kita sakit hati, saya yakin kita masih ingat. Ya baik, ini adalah posisi
kontrol kita sebagai guru. Mungkin sebentar kita sendiri akan membuat refleksi tentang kita. Kita mau merefleksikan bagian yang mana nanti di akhir. Ya, yang berikut. Setelah kita melihat tentang posisi kontrol kita sebagai guru, kita akan masuk pada restitusi atau segitiga restitusi. Jadi restitusi ini sebenarnya adalah pendekatan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, kita lihat dalam menyelesaikan suatu persoalan di mana ketika kita bersama anak itu, kita membuat anak itu belajar dari kesalahannya, menyadari kesalahannya, akhirnya mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Di posisi restitusi itu kita mau mengembalikan anak kembali ke, misalnya dia kembali ke kelas atau kembali ke kelompoknya, menjadi anak yang percaya diri, menjadi anak yang berkarakter kuat melalui pendekatan segitiga restitusi ini. Untuk posisi manajer, apakah itu hanya berlaku sebagai seorang guru atau juga orang tua menurut teman-teman? Iya, karena anak itu mulai dari lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga. Kalau posisi manajer itu berlaku di keluarga, saya yakin kita juga di sekolah tidak terlalu kepala pusing. Segitiga restitusi ini ada 3, makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contoh kasus tadi waktu Nur nyontek. Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas itu ketika anak datang, misalnya dia membuat persoalan, yang paling pertama kita lihat adalah kira-kira anak ini biasanya kalau dia datang itu kan posisinya sudah mulai rasa takut. Kita mari coba untuk mengembalikan dulu dia punya keadaan dari rasa takut itu, kita buat dia menjadi tenang, dia menstabilkan identitas ini. Nah, di situ pertanyaan yang biasanya kita ajukan itu pernyataan atau pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini biasanya pernyataan untuk menguatkan dia dulu. Tidak ada orang yang sempurna. Di situ ada, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya tadi, ibu juga pernah. Tidak usah takut. Setiap orang berbuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Ibu juga dulu pernah. Kita lihat dulu, kita bicara seperti itu di dia untuk menstabilkan dia punya keadaan. Kita masuk yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ketika kita melihat dia punya keadaan sudah baik, dia sudah tenang, kita mulai melihat sudah. Kita mau memvalidasi tindakan yang salah, mau melihat yang dia buat tadi itu keliru, tetapi caranya supaya jangan sampai dia merasa tertekan lagi toh. Hai, tadi saya buat jangan sampai ibu marah. Di sini kita lihat, biasanya kita akan mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih. Kamu bisa saja bertindak lebih dari yang kamu sudah buat. Misalnya mungkin tadi dia tampar dia teman, kita pikir mungkin dia bisa buat yang lebih. Selain tampar mungkin dia bisa tonjok, bisa bikin sampai dia punya teman darah. Tetapi dia tidak sampai ke situ. Itu untuk menenangkan dia. Nah, di situ lalu sebenarnya kamu buat seperti ini pasti kamu punya alasan. Nah, di bagian alasan ini, di bagian validasi tindakan ini, dia berhubungan dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini, di bagian validasi tindakan adalah kita mau melihat ketika alasan itu, karena setiap orang sebenarnya ketika dia melakukan sesuatu, itu karena dia punya kebutuhan yang ingin dia penuhi. Misalnya, ini anak yang hobi korek dia punya teman tertawa, korek dia punya teman tertawa. Kira-kira menurut kita itu kebutuhan apa yang sedang ini anak inginkan? Dia rasa lucu-lucu. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Kesenangan, karena dia lucu kalau temannya marah. Kenapa kau buat ibu? Saya suka lihat ibunya ini, saya suka lihat ibunya muka kalau saya cubit kalau dia marah. Dia suka
ketika ini anak sedikit-sedikit izin keluar masuk, izin keluar masuk, lalu kalau ditegur guru, iya ibu duduk kembali, seperti itu izin keluar masuk. Kira-kira itu apa? Perhatian. Berarti yang dia butuhkan adalah kasih sayang. Kalau sudah model kayak begitu, kita melihat ini kebutuhannya dia, memvalidasi tindakannya setelah melihat, oh iya dia lakukan ini sebenarnya karena dia mau ini. Nah, di situ kita bisa mengajukan pertanyaan tadi, seperti tadi, kamu bisa buat lebih dari ini, tapi ternyata tidak. Mungkin selain tanpa tahu, oh padan besar begini bisa mengumpul kasih darah dia atau apa, tapi ternyata tidak sampai seperti itu. Ini pada tingkat memvalidasi tindakan. Ya, bisa juga kau punya alasan tertentu atau karena ada hal penting yang engkau lakukan. Terus di situ kita bisa sudah tanya dia, kira-kira setelah kita lihat dia sudah menyadari itu, kita bisa tanya dia, kira-kira kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Divalidasi tindakan ini. Kita minta dia untuk kira-kira setelah buat ini, setelah dia menyadari itu, dia mau tidak buat sesuatu yang baru. Setelah itu kita masuk di menanyakan keyakinan kelas. Makanya kenapa tadi sebelum segitiga restitusi itu wajib ada keyakinan kelas. Misalnya contoh kasus tadi Nur menyontek. Kira-kira nanti di situ kita menanyakan ke Nur, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan yang Nur langgar kalau dia membuat menyontek. Kalau dia menyontek, kira-kira menurut kita semua keyakinan kelas yang mana yang Nur sudah buat ketika dia menyontek dan dia langgar? Kejujuran. Ya, ketika dia menjawab kejujuran ibu, bagus sekali. Apakah engkau meyakini itu? Kau yakin bahwa kau yakin bahwa yang kau langgar adalah tentang kejujuran? Ya ibu, saya yakin. Setelah dia menyatakan itu, di situ kita minta sudah dia, baik. Kalau engkau meyakini itu, kira-kira apa yang bisa engkau buat untuk memperbaiki situasi ini? Kita gali dia lagi. Nah, kalau kita di posisinya Nur, apa yang mau kita buat? Setelah kita tahu bahwa kita tidak jujur, kita menyontek, apa yang mau kita buat? Kalau kita ada di posisinya Nur, belajar kalau lebih giat lagi. Belajar lebih giat. Ada lagi, apa lagi? Tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak melakukan kesalahan yang sama. Lagi? Ya, hal pertama mungkin yang bisa dilakukan oleh Nur yaitu mengakui kesalahan. Setelah itu baru tidak lagi mengulangi. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Ya, seperti itu sudah. Ketika kita punya anak bilang, ibu, saya salah, sudah saya minta maaf. Ya, dia sudah mengakui kesalahan. Kalau begitu, apa yang bisa dibuat setelah engkau mengakui kesalahan? Lanjut dengan saya tidak akan mengulanginya lagi. Sebatas itu, ada yang bisa dibuat lebih lagi? Saya akan belajar lebih giat. Jadi di sini kita menuntun dia menggali dari dalam dirinya sendiri apa yang bisa dia buat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi semua itu kembali ke dalam dirinya saya, kembali ke dalam dirinya anak itu. Saya sebagai guru dengan posisi menuntun, saya menggali terus sehingga akhirnya dia sendiri menemukan. Jadi sudah tidak perlu lagi tanpa darah tinggi, tanpa emosi. Nah, kalau seperti ini, saya pikir kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, ingat kita punya kesepakatan kelas. Ingat, kesepakatan kelas itu harus diingatkan terus, berulang. Jadi pengulangan itu akan membuat anak-anak simpan di dalam sini. Pengulangan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu sudah yang tertanam di sini. Sehingga akhirnya ketika meninggalkan kelas enteng saja. Datang
tinggal aku anak-anak terima kasih. Ibu senang sekali yang seperti ini. Baik teman-teman, juga anak-anak terkasih, terima kasih tetap bertahan bersama kami. Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Sekarang adalah kesempatan buat kita yang ingin memberikan masukan, atau mungkin ada hal yang ingin dibagi atau mau bertanya, kami berikan kesempatan. Yang pertama, sebenarnya apa yang dikatakan oleh teman tadi itu seperti memberikan tugas tambahan, memotong nilai, atau memberikan penjelasan ulang, saya agak sedikit bingung di situ. Apakah itu merupakan solusi terbaik sehingga mendapatkan perubahan atau hasil selanjutnya? Karena apa? Kalau dikasih tugas tambahan, tugas satunya tidak dikerjakan, apalagi itu dikasih tambahan tugas. Kemudian kalau misalnya disuruh jelaskan ulang, tadi dia tidak perhatikan apa yang dia bisa jelaskan ulang. Nah, yang saya mau tanya, kira-kira bagaimana Ibu ya solusi terbaiknya itu sehingga menghasilkan anak-anak itu yang terbaik dengan adanya hukuman yang positif dan hukuman yang ringan seperti itu. Kemudian yang berikut yang berhubungan dengan penghargaan tadi, dikatakan bahwa jangan memberikan penghargaan kepada anak, misalnya anak yang memperoleh 100, karena akan mematikan motivasi belajar anak yang kurang. Dan saya akui itu. Tetapi kalau dihubungkan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan itu ada satu kebutuhan tadi, pengakuan akan kemampuan. Nah, kira-kira kalau sehubungkan ini, bagaimana untuk menyeimbangkan? Caranya seperti apa? Atau apa yang kita harus buat untuk menyeimbangkan itu di dalam memberi motivasi antara anak yang berprestasi dengan anak yang tidak berprestasi? Karena di situ membutuhkan pengakuan tadi itu akan kemampuan. Untuk yang pertama, hukuman. Mungkin tadi belum kami klarifikasi. Hal positif yang dibuat tadi itu sebenarnya adalah jawaban dari Bapak Sipri, memberi kesempatan. Kalau kita lihat tentang segitiga restitusi tadi itu, harusnya kita bertanya kepada anak. Yang namanya hukuman, tidak ada lagi hukuman positif, karena hukuman mau dia ringan, mau dia berat, itu hukuman. Jadi memotong nilai adalah hukuman. Memotong nilai adalah hukuman. Memotong nilai tidak membuat anak kembali. Di situ sebenarnya kita tadi dari posisi kita sebagai manajer, posisi kita ketika kita menyelesaikan masalah dalam segitiga restitusi itu, di situ itu mari kita menggali, kita menanyakan ke dia kenapa alasan dia tidak mengerjakan tugas. Lalu kira-kira apa yang bisa dia buat untuk memperbaiki ini? Kita menuntun dia. Di situ untuk membuat segitiga restitusi kan kita harus melihat kebutuhan anak ini. Setiap anak ketika melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan, ada hal yang dia buat. Lalu sebagai guru, metode-metode itu banyak yang bisa kita buat, karena guru tadi yang berhamba kepada anak itu maksudnya adalah guru itu melihat kebutuhan anak, memberi atau kita mendidik, menuntun anak sesuai kebutuhan anak itu, sesuai minat dan bakat anak itu. Karena tadi anak itu bukan kertas kosong lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara filosofinya, anak itu sebenarnya kertas suram. Di dalam dirinya kita tuh ada baik dan buruk. Tidak ada bilang tidak ada itu. Sekarang mana yang mau ditebalkan? Yang baik atau yang buruk? Kalau memotong nilai, saya menebalkan apanya dia. Ketika kita menemukan anak yang tidak mengerjakan tugas, saya pikir kita sudah belajar tentang posisi kontrol sebagai seorang manajer, menyelesaikan persoalan melalui segitiga restitusi. Kita menggali, kita memberi kesempatan dia untuk memperbaiki itu. Ya, terima kasih buat Pak Jack yang sudah menyampaikan masukan akan komentar untuk kita bisa pelajari secara bersama-sama. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah yang perlu kita pahami secara bersama-sama, sehingga
untuk tugas tambahan maupun jelaskan ulang ini itu tergantung kesepakatan kita. Ini yang kita tekankan. Kalau memang kita mau anak itu sering kali mengulang apa yang kita sudah jelaskan, ya tergantung kita sebagai pendidik untuk menuntun anak-anak berdasarkan keyakinan yang kita sudah buat. Kalau memang keyakinan awalnya sudah baik, sudah sesuai dan sudah positif, saya yakin anak-anak kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ren, bahwa kita memberi kesempatan untuk anak ini melihat apa yang menjadi kekurangannya dia. Setelah melihat apa yang dia akan rubah, apa yang dia akan buat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk motivasi penghargaan ini kita lihat, kita memberi penghargaan itu tujuannya untuk apa? Jangan sampai penghargaan menjadi dasar kita melakukan evaluasi atau melakukan atau memberikan tugas kepada anak-anak. Kalau kamu nilai 100 kamu dapat ini ya, itu kita dari diri kita sudah menjanjikan sesuatu kepada anak-anak. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan penghargaan sebagai utama, dasar utama supaya anak-anak itu berkompetensi. Tetapi itu sebagai hal yang membuat anak-anak semangat, tetapi bukan yang utama. Itu yang menjadi penekanan, sehingga keyakinan kelas kita dan budaya positif yang kita sudah bangun itu terus dikembangkan oleh anak-anak. Dia mendapat nilai 100 karena memang dia mau supaya dia dihargai. Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah anak yang bertanggung jawab. Dia telah belajar bertanggung jawab itu dimulai untuk dirinya sendiri. Dia mengajar nilai 100 itu untuk dia. Saya kan datang sekolah punya cita-cita. Salah satu bagian dari cita-cita untuk mencapai itu saya harus sukses di dalam pendidikan. Jadi Bapak Ibu, dalam paradigma baru kita menerapkan kurikulum ini, apapun yang dicapai oleh anak itu harus dihargai. Tidak peduli berapapun, bukan nilai, tapi pencapaian yang dicapai oleh anak patut kita apresiasi. Dia dapat satu buku apresiasi. Jadi itu yang dimaksud bahwa tidak hanya yang 100 saja yang kita berikan penghargaan, dapat 10, dapat 20 kita hargai dia. Jadi membangun keyakinan diri. Keyakinan diri, setelah ada keyakinan diri, baru kita bawa ke keyakinan kelas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau yang kita bicarakan ini semua tadi, saya ingat ada satu hal yang harus sebenarnya kita guru lakukan itu, khususnya dalam pembelajaran. Apa itu? Asesmen diagnostik. Yang seperti ini yang namanya asesmen diagnostik non kognitif. Kita mencari akan masalahnya di mana. Mari kita tanya diri, kita sudah laksanakan asesmen diagnostik atau belum? Itu kan untuk menggali semua yang Pak Ren, Pak Lili dan Ibunya sampaikan tadi. Setelah kita mendapatkan itu semua, kita menempatkan diri kita di mana? Dalam posisi kontrol yang mana? Setelah kita tempatkan diri kita dalam posisi kontrol itu, baru kita terapkan strateginya. Strategi dalam segitiga restitusi tadi. Habis itu kita masuk dalam strateginya. Segitiga restitusi, sadar atau tidak sadar yang kita lakukan selama ini karena masa lalu kita terbawa dengan berpikir positif. Jika kita belum bisa membuatnya sendiri, bisa kita dapatkan dari guru BK untuk asesmen diagnostik. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak untuk masukan membangun buat kami semua. Teman-teman, apakah ada lagi? Sebelumnya tadi saya pikir saya punya papan masih kosong yang kita sudah tulis tadi, bisa kita tempelkan. Baik, akan ada pertanyaan berikutnya dari Pak Martin. Baik, terima kasih. Sambil kita menempelkan apa yang menjadi pemikiran kita, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
bisa pertanyaan, bisa usul saran. Yang pertama tentang budaya positif. Tentunya kita dengan diterapkan undang-undang perlindungan anak yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa tujuannya kemana, yaitu turunannya di sekolah harus menerapkan pembelajaran yang ramah anak. Bagaimana caranya? Itu tadi budaya positif yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber atau teman guru kita, calon guru penggerak. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira ketika kita sudah mengetahui budaya positif, kita harus memulai dari mana? Apakah kita langsung di tempat di mana kejadian itu terjadi atau ada waktu khusus? Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga sudah ada pertanyaan serta masukan dari Bapak Wakasek Kesiswaan atau Pak Marten. Untuk pertanyaan tadi, untuk budaya positif itu mulai dari mana? Jadi budaya positif itu sebelum kita terapkan kepada siapapun atau kepada orang lain berawal dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut siswa harus berubah sedangkan diri kita tidak berubah. Jadi banyak hal yang selama ini saya dengar, banyak pengakuan baik dari Bapak Ibu guru, ini anak-anak kalau kita disuruh begini tetap melawan, tidak mau dengar. Kalau kita tidak kasih hukuman, mereka tidak mau mengikuti apa yang kita punya mau. Itu sebenarnya kesalahannya di mana? Bukan kesalahan siswa, kesalahan pada diri kita sendiri. Kita belum merubah kita seperti apa. Tunjukkan kita sikap kita yang baik kepada siswa, maka siswa akan mengikutinya. Jadi perubahan yang terjadi mulai dari diri kita, baru kita terapkan kepada siswa, atau kita menuntut orang lain untuk berubah apa yang kita mau. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ketika siswa atau peserta didik melakukan kesalahan di dalam kelas pada saat kita KBM, apakah kita mempunyai waktu khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut atau menyelesaikan di dalam kelas? Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan, anak tersebut akan dipanggil ke ruangan terkhusus. Jadi sama seperti kasus kemarin, saya sendiri tidak setuju masalahnya kasus yang masalah dengan adik mahasiswa kemarin. Kita semua tahu itu, ketika anak yang sudah berbuat masalah di hari itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi dibiarkan berlarut-larut, dan di hari berikutnya semua Bapak Ibu guru untuk memberi hukuman kepada siswa di dalam kelas. Jadi itu suatu hal yang tidak bagus. Sebenarnya, maaf saya tadi. Sebenarnya ketika anak melakukan kesalahan, pada saat jam berikutnya kita harus memanggil anak tersebut ke ruangan kita untuk menjelaskan, untuk mencari tahu kenapa anak tersebut berbuat masalah. Jadi tidak harus menyelesaikan pada saat jam pelajaran karena akan memakan waktu dan waktu pembelajaran kita tidak cukup. Jadi kita biarkan saja dulu, selesai pembelajaran kita arahkan anak tersebut ke ruangan kita. Tadi sudah disampaikan bahwa guru itu punya nilai dan peran. Terus ada keyakinan kelas yang kita akan buat. Dan yang paling penting di sini bagaimana posisi kontrol kita. Karena yang mengontrol itu bukan anak-anak dan bukan kita juga. Artinya diri kita sendiri. Jadi kalau posisi kontrolnya kita sudah pegang pada kendali kita, berarti anak juga akan mengikuti posisi kontrol yang kita miliki meskipun mereka punya posisi kontrolnya masing-masing. Jadi dari kita dulu, sehingga proses yang kita inginkan dalam penyelesaian masalah atau kasus ini dimulai dari diri kita sendiri dulu. Tadi kita sudah melihat pendekatan restitusi itu adalah mengembalikan anak kepada lingkungannya atau tempatnya dengan karakter yang kuat dan kepercayaan diri yang kuat. Berarti bahwa kita tidak menegur anaknya langsung di dalam kelas, tetapi kita memanggil dia sehingga akhirnya nanti ketika dia kembali tidak buat dia menjadi kecil hati atau malu. Karena jelas, saya pikir kita juga kalau ditegur di banyak orang pasti kita tidak terima, walaupun sebenarnya teguran itu adalah hal yang positif.
untuk membangun, karena memang kadang mindset atau cara berpikirnya kita kalau di dalam kepala ini sudah negatif, maka mau model apapun itu yang diterima adalah negatif. Tetapi ketika kita ditegur di depan orang banyak, lalu kita berpikir, ini kan bagian dari proses pembentukan saya, mungkin karena suatu hal atau apa, ya sudah saya menerima itu. Berarti itu adalah kita punya pemikiran yang positif, dia akan jalan baik-baik saja. Kegiatan ini sangat luar biasa. Karena apa? Ketika kita padukan dengan kejadian-kejadian selama ini dan apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang kita lakukan selama ini, tentunya semuanya itu bermuara pada hukuman. Jujur saja, kita tentunya 90%-nya ketika ada kesalahan atau ada anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu ujung-ujung pasti hukuman. Dan saya sendiri itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak sebatas sampai hanya hari ini. Dalam artian bahwa ini hanya tuntutan bagi mereka bertiga, teman guru kita, tidak. Bagaimana kegiatan ini kita implementasikan atau kita terapkan di dalam kehidupan nyata. Memang minggu lalu Bapak Kepsek sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi hukuman, entah hukuman positif atau negatif. Namanya hukuman itu membawa dampak yang tidak baik. Oleh karena itu, rekan-rekan guru, mari kita mulai hari ini kita terapkan sudah budaya positif untuk kita membawa SMP Negeri 1 Canberra ke arah yang lebih baik. Mungkin kita adalah manusia, guru juga manusia, terbatas, tidak ada yang sempurna. Tapi apa kita mau mengakui bahwa kita pernah berbuat salah sama orang yang paling kecil sekalipun, tindak nyata yang harus kita buat berubah, habis itu mau mengakui bahwa kita salah. Di hadapan anak-anak saya kira tidak salah juga kalau kita mau mengakui bahwa kita salah. Itu mungkin hal yang juga harus kita kembangkan dari sekolah kita, bahwa tindakan-tindakan kita jangan sampai juga pernah menyadari untuk mengungkapkan bahwa itu yang kita lakukan sebenarnya tidak benar, tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya positif yang harus kita kembangkan ini, anak sudah punya dasar. Artinya tindakan yang kita ambil yang ke 1001 baru mungkin. Sering saya bilang di rapat di Bapak Ibu semua dan saya dengar, tindakan ke 1001 adalah tindakan hukuman. Tapi 1000-nya berdekatan apa-apa, berbicara apa-apa, kita sudah langsung lompat ke 1001. Mari supaya kita sama-sama merubah pola kita. Hari ini tidak hanya sekedar sosialisasi ya, undang-undang sosialisasi, tapi sebenarnya membangun kembali, menyadarkan kita kembali semua. Kita ada di mana? Kalau negatifnya lebih banyak, kita sudah bisa kasih kurang sedikit untuk positifnya lebih banyak. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu berdua atau Pak Lili untuk hari ini kita melihat diri kita kembali. Saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai guru, saya sebagai anak-anak, kita berada pada bagian yang mana. Kira itu yang dapat sampaikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak, dan masukan dari Bapak menurut saya sebenarnya ini adalah refleksi. Ini adalah bagian akhir dari kegiatan kita. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang tetap bertahan di sini. Terima kasih juga karena kita semua mau berbagi hal-hal baik demi anak-anak kita. Karena pada dasarnya pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kita berharap anak-anak kita ke depannya akan menjadi anak-anak yang selamat dan bahagia bagi dirinya dan di dalam masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah pengalaman juga hal luar biasa yang kami bertiga rasakan. Semoga apa yang kami bagi ini berguna bagi kita, untuk diri kita sendiri,
bagi orang lain dan terutama dalam menerapkan budaya disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Mari kita bersama-sama berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih. Kita berdiri, kita tepuk terima kasih untuk kita. Tepuk terima kasih. Senggol kanan, senggol kiri. Terima kasih, Jos. Mari kita tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Dan karena kita sudah membuka dengan doa, kita akan menutupnya dengan doa. Di akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita membawa kembali syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Cindy sudah menutup kegiatan kita dengan doa. Dan dengan demikian berakhirlah kegiatan kami pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih anak-anak atas dukungan dan kesempatan berbagi hal baik. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat, juga anak-anak yang luar biasa. Selamat siang.